Selamat pagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Sudah cantik, sudah ganteng hari ini. Sudah duduk di depan komputer, di depan HP, di depan laptop. Semuanya untuk ibadah sekolah minggu. Hari ini semangat? Semangat. Kak Mia juga hari ini semangat untuk memuji nama Tuhan. Sebelum itu saya mau sapa dulu. Adik-adik, sudah mandi belum? Oh, sudah. Sudah berdoa belum tadi? Oh, sudah. Oh, Kak Mia juga mendengar di dalam hati ada yang, aduh, Kak, aku belum berdoa tadi pagi, lupa. Nah, nanti kita berdoa ya, agar kita bisa diberikan kelancaran dalam menjalani hari ini dengan baik. Dan jangan lupa, jangan sampai kita lupa berdoa. Anak Tuhan tidak boleh lupa berdoa, ya. Dan hari ini Kak Mia juga mau tanya, siapa yang hari ini sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Oke, sudah siap beribadah semuanya. Oke, semuanya hari ini kita mau beribadah. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa yang baik. Tutup mata. Mari kita berdoa. Ditirukan ya adik-adik semuanya. Kak Mia akan membantu adik-adik untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kami berterima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh bangun pagi untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami hari ini Tuhan, agar kami sukacita saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Untuk memulai sekolah minggu ini, kita mau menyanyikan lagu yang ceria-ceria. Adik-adik siap semuanya ya? Kita menyanyikan lagu Allahku besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Hai adik-adik semuanya. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Kakak mau tanya, minggu-minggu ini ya atau minggu-minggu lalu ada yang sedang tes atau ujian. Kemarin adik-adik semua percaya diri kan di rumah bisa mengerjakan tesnya atau ulangannya atau ujiannya.
Nah, kalau kita sudah mengerjakan, sudah berdoa, kita sudah melakukan yang terbaik, sisanya yang mengerjakan adalah Tuhan. Tuhan yang akan memberikan nilai kepada kita lewat kerja keras kita, belajar di rumah, dan juga mengerjakan tes atau ujian atau ulangan. Jadi adik-adik tidak usah sedih kalau misalnya adik-adik tidak bisa mengerjakan. Anggap saja adik-adik sudah melakukan bagian adik-adik semuanya dengan baik. Sisanya Tuhan yang mengerjakan. Kita percaya diri, oke? Dan sambil kita menunggu hasil dari ujian, kita akan percaya diri, tetap percaya diri. Oke adik-adik, jangan sedih, jangan galau, jangan merasa menyesal. Kemarin aku salah jawab pertanyaannya. Enggak ya adik-adik, jadi anak Tuhan harus percaya diri. Oleh sebab itu, kita mau sama-sama bergirang, bersukacita. Kita mau menyanyikan lagu yang kedua. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Kita menyanyi sama-sama sambil bertepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Setelah ini akan ada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rita. Adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab? Belum? Ayo disiapin dulu, di pause, kemudian Alkitabnya disiapkan. Dan juga jangan lupa persembahannya disiapkan. Sudah semuanya? Mari kita mengambil sikap berdoa untuk kita mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan. Kak Mia akan membantu adik-adik untuk berdoa. Tidak usah ditirukan ya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang baik, hari ini kami mau mendengar firman Tuhan-Mu. Buka telinga, buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Rita. Berkati kami yang masih kecil ini Tuhan, baik yang belum sekolah, TK maupun SD ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami firman Tuhan yang bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah hidup kami siap menerima taburan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dalam acara sekolah minggu yang masih OR karena masih pandemi. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan setelah kami
bersama-sama menguji ya tadi dengan adik-adik. Kita akan menerima firman Tuhan terlebih dahulu dari kitab Perjanjian Lama, dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Yuk kita baca bareng-bareng. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita akan beri judul pada pagi hari ini, firman yaitu bersyukur atas pertolongan Tuhan. Anak-anak yang diberkati Tuhan, berita mau tanya terlebih dahulu. Siapa yang pada pagi hari ini tadi bangun tidur mengucap syukur? Ya. Kenapa? Mengucap syukur karena bisa tidur dengan nyenyak paginya dalam keadaan sehat. Kita menghirup udara segar. Kita melihat matahari terang. Itu adalah semua berkat yang diberikan kita, anak-anak Tuhan. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kalau mau makan juga bersyukur karena sudah ada makanan. Kalau mau belajar juga mohon pimpinan karena Tuhan akan menyiapkan untuk kepintaran. Waktu mau tidur juga mau berdoa karena kebaikan Tuhan sudah diterima dari pagi, siang, sore, petang hingga malam. Nah, kebaikan Tuhan kita rasakan setiap hari. Patut kita bersyukur, berterima kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Coba kita mau tanya, jika Mbah Kakung, Mbah Putri, Om, Bule, Takde, Pakde datang ke rumah kalian membawa es krim, senang enggak ada anak menerima es krim karena dikasih dari Om, Mbah, Tante, Pakde, Bude tadi? Senang ya? Nah, itu juga bisa mengucap syukur karena kebaikan Tuhan melalui Pakde, Bude tadi. Nah, anak-anak juga perlu mengucap syukur melalui Bapak Ibu karena selalu menjaga, selalu menyiapkan makanan, selalu mengurusi kalian dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kesehatan juga dijaga, makanan disediakan. Nah, itu adalah ucapan syukur kita kepada manusia, kepada Bapak Ibu. Nah, terlebih kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tadi berita cerita bahwa Raja Israel yang pertama adalah Saul, yang kedua Daud, yang ketiga Salomo. Berita cerita yang kedua Raja Daud. Pengalaman Raja Daud menjadi bukti bahwa kasih setia Tuhan itu bisa diandalkan. Tuhan mempersiapkan Daud itu menjadi raja itu dalam proses yang panjang. Kenapa? Daud berasal dari orang yang suka kerjaannya menggembalakan domba. Jadi pegangannya hanya tongkat dan bandil, klinteng ya. Nah, kalau ada hewan yang buas, dia akan datang mengejar, memukul dengan tongkatnya, sehingga hewan yang mau menerkam domba tadi dibunuhnya. Nah, waktu Tuhan memilih Raja Daud menjadi raja, Tuhan tidak memilih perawakannya yang gede, dhuwur, besar, gagah perkasa.
karena semua kakaknya gagah, perkasa, tinggi, besar, gagah, dan cakep. Tapi Daud kecil, kulitnya merah, kerjaannya hanya tukang jogo domba. Tapi Tuhan melihat hati Daud itu berpaut pada Tuhan, melekat pada Tuhan. Itu sebabnya Daud meskipun ditolak menjadi raja oleh manusia, Tuhan memakainya. Kasih Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan Daud. Daud memuji Allah merupakan tindakan yang tidak boleh diabaikan oleh kita semuanya. Belajar dari kisah Daud, kita diajak mempercayai Tuhan dalam setiap keadaan. Tuhan yang menjadi penolong luar biasa. Seperti ayat tadi dikatakan bahwa tidak lupa mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Anak-anak yang terberkati Tuhan, kenapa Daud waktu menjadi raja itu mengalami suatu pertolongan Tuhan yang nyata? Buktinya seperti ini. Ketika Daud menjadi raja, sudah diurapi menjadi raja, Saul kan juga masih diurapi menjadi raja. Tetapi waktu Daud membunuh musuhnya, itu jumlahnya berlaksa-laksa. Tapi Saul hanya beribu-ribu. Akhirnya Saul iri, kenapa Daud bisa membunuh orang berlaksa-laksa, musuh berlaksa, aku hanya beribu. Saul dendam, iri hati pada Daud. Akhirnya Saul pusing. Dan waktu Daud main kecapi, Saul punya anggapan dan punya rencana akan membunuh Daud. Tetapi Daud dijaga Tuhan sehingga dipeliharanya. Nah, itu adalah pertolongan Tuhan. Yang pertama tadi Daud seorang gembala. Yang kedua, Daud menjadi diirikan oleh Saul karena membunuh berlaksa-laksa, dipelihara Tuhan. Yang ketiga, saat waktu itu orang Filistin yang namanya Goliat itu mengejek jajaran orang Israel. Akhirnya apa? Daud tidak rela. Kenapa orang Israel dihina seperti itu? Daud maju di hadapan Saul. Tuhan, aku mau maju. Saul mengejek, kamu kan seorang gembala, kamu tubuhnya kecil, apa bisa dengan Goliat yang besar? Tapi Daud karena tadi sudah berpaut pada Tuhan, melekat pada Tuhan, tidak rela jika umatnya Tuhan itu diejek oleh Goliat tadi, orang Filistin. Akhirnya dengan dia membawa bandil, dia maju, dia bunuh orang Filistin tadi dengan bandil yang ada di tangannya, mengenai kepala Goliat. Akhirnya si Daud menang. Nah, itu adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan Daud. Tadi seorang gembala bisa menjaga domba, waktu di hadapan Saul Daud dipelihara, kemudian ini memenangkan orang Filistin yang dibunuh melalui bandil tadi. Anak-anak yang diberkati Tuhan, itulah contoh kenapa Daud menjadi alat tangan panjangnya Tuhan. Kita sebagai anak-anak harus menjadi contoh juga. Di dalam saat pandemi ini tidak menjadi masalah, kita tetap sekolah minggu. Meskipun lewat YouTube, lewat OR. Kita tetap semangat sekolah meskipun lewat daring. Memang kita merasa repot, tapi dengan adanya HP, adanya laptop, kita bisa sekolah minggu, kita bisa sekolah. Ternyata sebentar lagi kita mau naik kelas ya. Dengan pertolongan Tuhan kita akan menjadi menang seperti Daud. Nah, demikian firman Tuhan yang dapat Burita sampaikan. Biar ini menjadi kekuatan bagi adik-adik semuanya. Kita tetap semangat, kita tetap belajar, kita tetap melekat pada Tuhan seperti Yesus pokok dan kita caranya. Nah, demikian firman Tuhan. Kita akan mengakhiri firman ini dengan berdoa.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Engkau yang mengajarkan kami untuk selalu melekat dengan Engkau. Kami selalu mengucap syukur Tuhan. Biarlah di saat pandemi ini kami boleh selalu bersandar di hadapan-Mu dan selalu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan saat kami istirahat, saat kami bekerja, saat kami belajar, saat kami beraktivitas, dan terutama Tuhan kesehatan yang Engkau jagai kami. Engkau memelihara Bapak Ibu kami, saudara-saudara kami yang lain, dan Tuhan akan selalu menjaga kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu, dan biarlah Tuhan memberkati kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak tetap semangat, tetap sekolah minggu, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai, bagaimana firman Tuhan hari ini? Kita harus bersyukur untuk setiap pertolongan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Terima kasih Tuhan, karena atas pertolongan-Mu kami sudah menyelesaikan kewajiban kami untuk bersekolah minggu lalu, untuk membantu orang tua, dan juga untuk melaksanakan tugas kita menjadi anak yang baik bagi nusa dan bangsa. Dan setelah ini adik-adik mendapat amanat oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak terang. Setelah kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita akan dikirim keluar ke masyarakat, ke keluarga, ke teman-teman di kampung, ke teman-teman di sekolah. Walaupun sekarang belum sekolah, misal ada grup chat room, nah kita akan dikirim untuk kita menjadi anak terang bagi mereka lewat perbuatan kita, tingkah laku, bagaimana cara kita kalau teman-teman atau adik-adik punya status WhatsApp, memberikan kata-kata yang baik atau yang memberkati. Oke. Dan persembahan yang sudah disiapkan tadi bisa dimasukkan amplop dan bisa diberikan ke kakak-kakak sekolah minggu, atau bisa dititipin ke mama, papa, eyang untuk diberikan ke kakak-kakak sekolah minggu. Dan persembahannya ini akan untuk pelebaran kerajaan Tuhan, kepentingan sekolah minggu dan gereja. Seperti itu adik-adik siap semuanya untuk menjadi anak terang bagi semua? Siap. Oke, kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang, dan sekaligus lagu ini menjadi penutup perjumpaan kita hari Minggu ini. Sampai jumpa di kesempatan minggu berikutnya dengan kakak yang baru, dengan firman Tuhan yang baru, dengan lagu yang baru. Jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu. Siapa yang tidak ikut ibadah sekolah minggu? Nah, besok minggu harus ikut ibadah sekolah minggu. Selamat kembali ke masyarakat, ke keluarga, dan ke teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan beri.
terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di gereja, kemana ku pergi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.